Saudara, jelang tutup tahun 2023, ada satu BUMN karya lagi yang dilanda masalah. Kali ini adalah Wijaya Karya. Jadi perdagangan Wijaya Karya alias Wika dihentikan sementara atau disuspensi oleh Bursa Efek Indonesia. Apa sebenarnya penyebabnya? Kami akan berikan datanya untuk Anda, saudara. Jadi kami melansir dan mengambil data ini dari keterbukaan informasi yang disampaikan oleh emiten kepada Bursa Efek Indonesia. Alasan utama kenapa saham Wika dihentikan perdagangannya oleh Bursa Efek Indonesia adalah karena Wika menunda pembayaran pokok sukuk mudharabah berkelanjutan 1 di tahap 1 tahun 2020 seri A. Harusnya ini pembayaran pokok sukuk ini dibayarkan atau jatuh temponya adalah pada tanggal 18 Desember 2023. Lalu Wika mengeluarkan surat penundaan pembayaran pada tanggal 15 Desember 2023 atau 3 hari sebelum jatuh tempo. Berapa nominalnya yang harusnya dibayarkan oleh Wika kepada para pemegang surat utang Wika adalah sebesar 184 miliar rupiah. Nah, ini akhirnya diindikasikan bahwa Wijaya Karya punya permasalahan pada kelangsungan usaha perseroan hingga akhirnya disuspensi sahamnya. Wika juga sudah memberikan keterangan soal masalah ini. Mereka mengatakan kalau mereka mengakui ini Wika punya keterbatasan di arus kas dan harus memprioritaskan penggunaan kas untuk modal kerja dan juga pembayaran mitra kerja. Nah, di saat yang sama Wika juga mengumumkan rencana penambahan modal. Ini juga salah satu skema yang dilakukan untuk restrukturisasi, ada hubungannya juga dengan ini, saudara. Nanti adalah penambahan modal melalui skema right issue alias hak memesan efek terlebih dulu. Jadi ada right issue yang akan dilakukan, kita akan berikan datanya saudara kepada Anda. Right issue yang dikeluarkan oleh Wika ini dilakukan untuk meningkatkan struktur permodalan. Rencananya Wika akan menerbitkan saham jumlahnya adalah 92,23 miliar lembar saham. Kami revisi saudara, ini adalah jumlah saham 92,23 miliar lembar saham dengan nominal per sahamnya adalah Rp100. Nah, aksi korporasi ini memiliki tujuan utama untuk menyerap penyertaan modal negara yang memang sudah diketok palu di APBN 2024 sebesar Rp6 triliun. Usulan right issue ini nantinya akan diumumkan di RUPS luar biasa atau rapat umum pemegang saham luar biasa, dijadwalkannya pada 12 Januari 2024, saudara. Proyeksi Wika, aksi korporasi yang dilakukan melalui right issue ini bisa mengantongi dana segar sebesar Rp3,2 triliun. Ini dihitung berdasarkan komposisi investor saat ini. Nah, bicara soal saham Wika tidak lengkap kalau kita tidak pantau bagaimana pergerakannya. Kita ambil saudara, ini adalah pergerakan selama sekitar 1 bulan untuk pergerakan Wika. Ini adalah pergerakannya, Anda lihat di 20 November 2023, angkanya di 416, sementara terakhir 15 Desember ini adalah hari di saat saham Wika akhirnya disuspensi turun menjadi 240. Saham Wika yang digembok sejak tanggal 15 Desember ini bisa saja sewaktu-waktu dibuka kembali, tapi ada syaratnya. Kalau Wika sudah membayar pokok obligasi atau pokok surat utangnya sudah dibayar. Atau bisa saja ada kesepakatan antara emiten atau Wika dengan para pemegang surat utang Wika. Nah, kalau dua kondisi itu sudah dipenuhi oleh Wika salah satunya, maka gemboknya bisa dibuka lagi. Wika bisa diperdagangkan kembali. Tapi ada syarat lagi saudara, kalau nih kayak gini kejadian lagi di masa depan, maka Pemeringkat Efek Indonesia akan menurunkan kembali peringkat Wika surat utangnya. Saat ini surat utang atau peringkat Wika ini ada di level triple C. Nah, kalau kita bicara soal pemegang sahamnya saudara, per November 2023 pemerintah ini menguasai saham Wika sebesar 65,04% dan sisanya atau sekitar 34 sekian persen ini dikuasai oleh publik. Menteri BUMN Erick Thohir juga sudah buka suara soal suspensi yang terjadi pada
BUMN Karya yaitu Wijaya Karya. Erik bilang upaya bersih-bersih BUMN Karya ini sebenarnya sudah lama sekali dilakukan dan terus dilakukan. Tapi memang diakui bukan hal mudah untuk membuat seluruh BUMN Karya menjadi perusahaan yang sehat. Erik bilang suspensi yang terjadi pada Wika ini adalah bagian dari negosiasi pembayaran untuk restrukturisasi. Tapi Erik memberi pesan kalau nanti tercium potensi korupsi dalam kasus ini, maka dia akan terus mengusut sampai tuntas. Kami akan berikan kepada Anda pernyataan dari Menteri BUMN Erick Thohir. Ini kita sudah ada 3 opsi waktu itu. Ya, satu, istilah BUMN Karya yang sangat sehat, good corporate governance-nya bagus, leadership bagus, nanti akan invest ya di BUMN Karya yang tentu perlu diperbaikin. Itu ingat ya, waktu itu saya udah bilang. Ya, udah ada matriksnya, silakan tanya. Yang ini ke sini gitu. Termasuk yang PPA juga. Gitu. Nah, lalu ada juga yang istilahnya karena ini ada PMN, ada juga pendanaan dari perbankan, kita tidak mau lagi ke holdingnya, tapi langsung ke projectnya. Waktu itu udah cerita saya. Ya, supaya tadi pembayaran vendor ini nggak muter-muter. Nah, itu vendor ada yang 2016 kan zolim. Masa posisi kita sebagai benteng ekonomi nasional tapi nyulitkan yang UMKM yang kecil-kecil. Makanya kemarin saya bilang kita panggil juga direksi yang lama biar tanggung jawab gitu loh. Hah?